Shalom, di sini saya akan berbagi ayat firman Tuhan dalam kitab suci tentang pemakaian tudung kepala. Karena saya adalah wanita Katolik, jadi setiap saya lagi berbagi ayat firman Tuhan dan mungkin saya lagi datang di live di siaran langsung otodidak saya, di situ saya memakai tudung kepala. Karena kalau dalam ibadah itu memang diharuskan, wanita harus memakai tudung kepala. Tetapi ingat, di kita Kristen, tudung kepala ini tidak dipakai sembarangan, tidak dipakai untuk jalan-jalan, tidak dipakai untuk ke pasar, tidak dipakai untuk ke mall-mall, tidak dipakai untuk menggosip, tidak dipakai untuk nyolong, tidak dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak kudus. Tetapi dalam kitab suci kita berbunyi, Sebentar kita akan baca dalam kitab sucinya yang berbunyi di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 14. Nanti sebentar akan hambanya bacakan. Dalam ayat kitab suci itu memberikan penjelasan bahwa kalau seandainya pasangan kita, imam kita tidak bisa memimpin di dalam doa, dan wanita itu diperbolehkan, intinya dia harus memakai tudung kepala. Dengan memakai tudung kepala, kita menghormati kepala imam kita, yaitu suami kita. Karena suami kita itu adalah gambaran kemuliaan Allah, karena kita yang pimpin di dalam ibadah, di dalam doa, jadi wanita memakai tudung kepala. Di situ juga akan menyenangkan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi tudung kepala di agama Kristen tidak dipakai di sembarang tempat, tetapi dikhususkan di waktu kita ibadah. Tapi kalau kita lagi ke mall atau mungkin lagi ke pasar, kalau kita kepanasan, kita boleh memakai topi daripada kalau kita membawa payung kadang-kadang lupa, jadi kita memakai topi. Begitu ya teman-teman. Jadi di wanita Katolik, kita Kristen juga boleh memakai tudung kepala, karena Bunda Maria juga memakai tudung kepala. Bahkan Kristen Katolik Ortodok di Timur Tengah, bahkan dimanapun, di Roma juga ada yang pakai mantila, tetapi kalau di Timur Tengah itu memakai tudung kepala. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi tudung kepala, tapi kalau di Indonesia, karena ini bukan budaya Timur Tengah tapi budaya Indonesia, dan kitab suci kita juga tidak mengharuskan di sembarang tempat kita memakai tudung kepala, tetapi dipakai hanya untuk di waktu kita berdoa, pimpin ibadah, karena kita menghormati kepala imam kita. Kepala imam kita ialah suami kita, dan suami kita, kepala imamnya ialah Tuhan yang memancarkan cahaya buat pasangan kita. Jadi kalau perempuan yang memimpin harus memakai tudung kepala. Jadi saya akan membaca ayatnya ya teman-teman. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, dia menghina kepalanya. Maksudnya menghina kepalanya itu menghina suaminya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Karena di atas kita, kepala kita itu adalah suami kita. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bagi rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi kalau kita menudungi kepala kita, perempuan itu menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah.
Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Nah, jadi kalau kita lagi berdoa, lagi membawakan berita sharing firman Tuhan, jadi hambanya menudungi kepala. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, mau ke pasar, mau misalnya ke gereja itu tidak, karena kita beribadah raya ya bersama yang lain, dan ada yang memimpinnya romo kita. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi wanita Katolik juga kalau berdoa, tentunya pas dia memimpin, dia harus menudungi kepalanya karena menyinarkan kemuliaan kepalanya, yaitu kepalanya adalah suami kita, dan suami kita menyinarkan kemuliaan Allah. Jadi tudung kepala tidak dipakai sembarangan bagi kita wanita Katolik Kristen, karena hanya dipakai untuk pas lagi ibadah. Karena tidak seperti yang di keyakinan yang lain, sedikit kelihatan aurat, tapi mulutnya jahat. Kelihatan aurat, tapi tingkah lakunya tidak benar, melakukan hal-hal yang berdosa. Bahkan kalau kita biasa nonton media sosial itu, banyak orang yang menudungi kepalanya, tapi bukan untuk berdoa, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi melakukan perbuatan-perbuatan jahat, nyolong, ngutil, mencuri di mal-mal. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi wanita Katolik itu sangat dahsyat, dan tadi dalilnya hambanya sudah tunjukkan tadi. Jadi tidak ada yang boleh memprotes, karena ini bukan, tudung kepala ini bukan agama, tetapi tudung kepala itu memang itu juga ada di budaya di Timur Tengah sana, Kristen Katolik Ortodok, dan kalau di Roma disebut mantila. Jadi tidak boleh mengklaim dan bilang, oh ini kain ini punya agama, tidak. Tapi di sini juga dalilnya kita ada, dan kita juga boleh menudungi kepala kita di waktu kita mau ibadah, mau menyembah kepada Tuhan. Begitu ya teman-teman. Jadi ini tadi hambanya sudah berbagi tentang ayat di dalam kitab suci tentang wanita yang kalau berdoa harus menudungi kepalanya. Dan jikalau dia memimpin doa, entah itu di Kombas, entah itu di mana, bagusnya kalau itu mulai diberlakukan menudungi kepalanya. Begitu ya teman-teman. Karena yang harusnya sebagai pemimpin kita kan suami kita. Kepala kita itu suami kita, kepalanya dari suami kita adalah Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi begitu, hambanya sudah berbagi sedikit ayat firman Tuhan tadi. Jadi tidak boleh mengklaim ini milik saya, ini agama ini yang punya tudung kepala, tidak boleh diklaim. Karena Kain tidak punya agama, tapi bagaimana caranya kita memakainya dengan benar, tidak dipakai di sembarang tempat, tapi dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, God bless you.